Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, tapi dengan pola yang lain. Jadi keinginan dari pimpinan bahwa semuanya memang mesti harus bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu dari data yang kemarin memang diperlukan ada pembinaan secara khusus untuk bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena memang membaca Al-Quran itu harus baik dan benar. Karena itu, dan bacaan Al-Quran itu standar dimanapun, di belahan bumi manapun, bacaan Al-Quran itu standar, sama, panjang pendeknya sama, dengung dan jelasnya juga harus sama. Maka disinilah sehingga Al-Quran itu akan tetap terjaga dimanapun kita berada. Yang kedua, bahwa para calon-calon pemimpin di tengah masyarakat mesti bacaannya juga sudah standar. Jadi inilah yang penting dalam materi pengajian kita ini. Karena itu yang kedua, bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi kita juga sedikit banyak untuk bisa memahami. Karena itu hari ini kita baca satu ayat, nggak tahu siapa nanti yang dapat giliran. Kita dimohon untuk supaya acak saja. Nah, diantara ini nanti diacak untuk siapa yang disuruh membaca. Ini sudah saya tentukan, surat Al-Baqarah ayat ke 186. Ayatnya sangat mudah, dan karena itu setelah itu baru kita nanti akan ulas tentang ayat itu. Mohon untuk yang nanti baca bukan baca artinya ya, yang baca mau baca duluan ya. Ini akan dibaca teman kita, siapa ini, Muhammad Idris. Mohon yang lain nyimak karena nanti akan mendapatkan bagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'ani
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوني لعلهم يشكرون هم يشهدون. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul Adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini yang dengan acak ini, alhamdulillah, ini kalau melihat bacaan ini tadi beda dengan bacaan kemarin. Kemarin 20 peserta baca, hanya beberapa, hanya 2-3 orang yang bagus. Ini kebetulan saya pas ini dapat yang bagus-bagus ini. Jadi memang sudah bagus ya bacaannya ya. Ya, besok kita akan acak ayat yang lain dengan agak panjang dikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita mencoba untuk bagaimana kita memahami satu ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita lewat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Begitu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan kabulkan doa bagi mereka orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka asal mereka tunaikan apa yang aku perintahkan dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk mencapai kecerdasan, ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan, maka dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecerdasan akan diberikan oleh Allah kepadamu. Dan poin yang utama yang harus kita fahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah itu sangat dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap muraqabah. Muraqabah itu membangun kesadaran diri bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Dan bahkan dalam hadis qudsi itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berjalan kaki menuju Allah, maka Allah akan berlari untuk menggapai dirimu. Dan jika sekiranya engkau berlari menuju kepada Allah, maka sesungguhnya Allah sudah berada di sangat dekat dengan dirimu. Ini penting untuk orang-orang yang beriman membangun kesadaran tentang muraqabah. Muraqabah itu adalah kesadaran diri bagi orang-orang yang beriman bahwa Allah itu sangat dekat. Karena Allah sangat dekat, maka Allah senantiasa akan mendengar, melihat, memperhatikan apa saja yang kita lakukan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasanin. Karena itu jaga dirimu dimanapun engkau berada, karena engkau sedang dilihat, engkau
sedang diperhatikan oleh Allah dimanapun, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan huha, kalau sekiranya engkau terlanjur melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, maka ikuti dengan kebaikan. Artinya setelah itu engkau harus berbuat baik segera. Untuk apa? Untuk menutup dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan apa? Dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu terus kadang-kadang seseorang itu begitu terlanjur melakukan kesalahan, itu akan merasa, orang-orang yang beriman ini merasa tidak nyaman, nggak enak makan, nggak enak tidur. Akhirnya itu akan mengganggu ketenangan jiwanya, akan mengganggu ketenangan pikirannya. Maka hendaknya engkau menuju kepada Allah, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu engkau harus memperbanyak amalan-amalan yang baik, karena amalan kebaikan itu bisa menutup keburukan-keburukan yang ada. Idza da'ani falyastajibu li, jika engkau berdoa maka Allah itu sangat dekat, maka Allah akan tunaikan apa yang engkau mintakan, apa yang engkau doakan. Nah, dengan syarat, dengan catatan bahwa engkau memenuhi perintahnya dan engkau tetap menjaga keimanan kepadaku, kata Allah, maka niscaya kamu sekalian akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, ayat ini ayat yang sangat menyenangkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan ayat ini, di mana terkait dengan ayat ini sebelumnya adalah ayat yang menjelaskan tentang puasa. Bagaimana puasa itu, untuk mengontrolnya bagaimana. Orang bisa saja niatnya dari rumah puasa, setelah keluar dari rumah di jalanan mungkin membatalkan. Karena apa? Karena dia akhirnya tergoda dengan, apalagi di tengah panas terik matahari, tergoda dengan es teh, tergoda dengan kelapa muda yang dingin dan lain sebagainya. Maka kontrolnya bagi orang-orang yang beriman, tidak perlu orang yang puasa diamankan, diawasi, dilihat, dipantau, dipasang CCTV di mana-mana, nggak perlu begitu. Orang yang beriman dihabarkan, ya Muhammad, sampaikan bahwa Allah itu sangat dekat. Karena Allah sangat dekat, maka Allah maha melihat apa saja yang kalian perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Bahkan sampai-sampai Allah nyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiyas sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu, Allah melihat, mengetahui bagaimana pandangan matamu berkhianat. Apa maksudnya? Kha'inatul a'yun itu orang melihat secara sepintas. Bahasa Jermannya itu ngelirik. Ngelirik itu apa? Melihat sedikit, melihat sepintas itu. Jadi seret gitu aja. Allah tahu itu. Kamu ngelirik seseorang, ngelirik apa itu, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiyas sudur. Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-10 Allah nyatakan, kamu melirik sesuatu, seseorang, Allah tahu itu. Padahal cuman ini permainan mata, hanya selintas, seret gitu aja. Allah tahu, sampai Allah harus mengkhabarkan semacam itu. Bahkan wa ma tuhfiyas sudur, bahkan bukan sekedar itu sudah kelihatan jelas-jelas ada aktivitas yang ada dalam hatimu. Wa ma tuhfiyas sudur, yang tersembunyi di balik hatimu, Allah juga mengetahui. Jadi hati kita sedang berpikir apa? Nih kita kumpul-kumpul di sini suruh ngaji lagi. Nah, Allah tahu itu. Kita ini harus siap-siap, ini kita akan dapat giliran ngaji. Allah tahu, makanya kita yang penting
memang targetnya semuanya menyimak Al-Quran, semuanya melihat ayat-ayat Al-Quran. Dengan begitu maka terdorong, insya Allah dengan melihat, setidaknya kan semuanya pasti sudah membaca. Saya yakin semuanya tadi sudah membaca ayat ini. Begitu membaca, maka ada nurul Quran, ada cahaya dari ayat-ayat Al-Quran, dari huruf-huruf Al-Quran sudah memancar ke dalam hati kita. Itu yang akhirnya insya Allah ini akan ada apa? Ada dampak yang luar biasa. Sudah begitu kita fahami, iya ya, ayat ini itu Allah mengumandangkan, Allah menyampaikan, memaklumatkan bahwa Allah itu sangat dekat. Kamu sekalian nggak akan bisa dimanapun bersembunyi. Ada satu kisah ini, satu cerita, masih ada waktunya. Jadi dulu Syekh Ibrahim Al-Adham, seorang alim, seorang salih, dia punya banyak murid. Setelah sekian lama mengikuti program pendidikannya, semacam semacam pesantren begitu, kemudian Syekh Ibrahim Al-Adham ini ingin menguji kira-kira ini muridnya ini sudah paham atau betul sebelum ini. Akhirnya diambil tiga kelompok, 3 angkatan diambil, kemudian disampaikan. Nah, apa ujiannya? Ujiannya kata Ibrahim Al-Adham, ini saya siapkan seekor burung merpati dengan pisau. Nah, maka setelah itu diperintahkan cari tempat yang paling sepi, yang paling sunyi. Kalau engkau sudah mendapatkan tempat yang paling sepi, tidak ada yang melihat, maka sembelihlah burung merpati ini. Maka berangkatlah 3 santri tadi, satu ke timur, satu ke selatan, dan satu ke barat. Setelah paruh hari, pertengahan, pada siang hari, datang dari timur dengan sangat bangga, sangat bahagia karena dia sudah berhasil mendapatkan tempat yang sepi dan sunyi. Tidak lama kemudian dari yang selatan juga dengan senyum-senyum dia sudah merasa, saya sudah berhasil mendapatkan tempat yang saya sudah berhasil untuk bisa menyembelih burung merpati ini. Ditunggu yang satu nggak datang-datang, baru sore hari itu datang dengan masih membawa burung merpati, masih dalam keadaan hidup. Setelah itu ditanya, berceritalah kalian bagaimana pengalamanmu sehingga engkau berhasil mendapatkan tempat yang suci, tempat-tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Nah, yang dari timur dia bercerita begini, Syekh, saya sudah mencari tempat yang paling sepi dan paling sunyi. Saya melewati beberapa tempat dan akhirnya saya masuk ke satu hutan belantara. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang melihat siapapun. Saking sepinya itu hanya sampai terdengar suara tetesan air, tes sampai terdengaran itu. Maka begitu sepi dan sunyinya, saya sembelih burung merpati ini. Oh ya. Coba yang dari selatan, kenapa? Bagaimana pengalamanmu? Apa yang dialami temanku yang dari timur ini sudah aku alami, tapi saya masih terdengar suara, ada suara yang lain. Saya terus akhirnya keluar dari hutan dan memasuki wilayah gurun Sahara. Gak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Yang ada sepanjang mata memandang itu hanya gurun Sahara saja. Maka saat itulah tinggal desiran angin semata yang ada. Aku sembelih burung merpati ini. Nah, terus coba engkau yang dari barat, kenapa engkau masih membawa burung merpati dalam keadaan hidup? Maka dia bercerita, ya Tuan Guru, apa yang dialami oleh temanku yang satu saya mengalami, yang satu lagi saya juga mengalami, tapi semakin sepi, semakin sunyi, semakin ada yang melihat diriku.
Jadi saya tidak berhasil mendapatkan tempat yang sepi dan sunyi, sampai saya menjebur ke laut, yang kedalaman laut yang sangat sepi, sangat sunyi, enggak juga saya dapatkan. Siapa yang melihat engkau? Saya merasa Allah selalu melihat diriku dimanapun aku berada. Semakin sepi, semakin sunyi, maka Allah melihat diriku. Maka Ibrahim Al-Adham mengatakan, ya kamu selamat, kamu berarti sudah lulus. Kalian yang berdua belum lulus. Kenapa? Kalian bahaya ini. Kalau nanti ke masyarakat ini bahaya ini. Orang yang beriman, dia sudah belajar agama, tapi ternyata keimanannya masih belum muncul kesadarannya. Kenapa? Kamu kalau jadi pagar pasti makan tanaman ini. Kenapa? Kamu ukurannya masih ada yang melihat, ada yang perhatikan. Jadi mau berbuat itu ngelihat kanan kiri. Kalau yang satu lagi, dia nggak pakai lihat kanan kiri, dia lihat dirinya. Iya, aku dilihat oleh Allah. Di sinilah maka ayat ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 ini membangun kesadaran diri kita bahwa ingat, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga, Allah dekat dengan kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Maka pantas kalau Rasulullah menyatakan al-haya'u minal iman, malu kepada Allah itu sebagian dari iman. Kalau seseorang sudah nggak malu, maka berarti imannya sudah hilang separuh. Yang ada bukan malu tapi malu-maluin. Maka jangan sampai terjadi semacam itu. Bahwa Bapak Ibu sekalian akan menjadi calon pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, bahkan pemimpin masa depan, maka masih harus membekali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah bahwa kalau kita dalam posisi muraqabah kepada Allah, Allah akan tunaikan. Nggak perlu minta-minta ke orang, minta kepada Allah, nanti Allah akan tunaikan. Yang penting ada sikap dan kesadaran diri kita muraqabah kepada Allah, sehingga ini akhirnya akan menimbulkan ya kemandirian diri, jati diri kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu akan sangat kental, sangat menonjol sekali. Nggak usah khawatir bahwa segala sesuatu Allah akan tunaikan jika kita tunaikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Maka dengan begitu maka kita akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, mudah-mudahan lewat ayat ini, satu ayat saja kita sudah menghantarkan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin muslim yang muttaqin. Kita menjadi orang-orang yang akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Wallahu ani abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya, di mana hambanya itu selalu berbuat kebaikan di tengah kehidupannya. Jadi Allah yang akan menolong hambanya jika hambanya selalu berbuat baik di tengah kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan bersama dengan kita. Jangan bubar dulu, kita mau berdoa. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim
birahmatika ya arhamar rahimin, bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa irham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina wa yassir lana min ziyaratil Makkahil Mukarramah wa maziyaratil Madinatil Munawwarah bi hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairan nasirin, waftah lana ya Allah fa innaka khairal fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan makbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.